Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Revina Sevira, Clarissa Ratnamelia Merizanta, dan Adisa Regita Cahyani akan mempresentasikan modul makroekonomi bab 2 yang berjudul Data Makroekonomi. GDP, CPI, dan pengangguran. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai mata uang seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara pada periode waktu tertentu. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau CPI mengukur tingkat harga. Tingkat pengangguran menyatakan jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pendapatan, pengeluaran, dan aliran sirkuler. Dua cara menghitung GDP, yang pertama adalah pendapatan, total semua orang dalam negara. Kedua, pengeluaran, total output barang dan jasa dalam negara. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran. GDP mengukur aliran rupiah dalam ekonomi. Kaidah menghitung GDP. Untuk menghitung nilai total barang dan jasa yang berbeda, pos pendapatan nasional atau National Income Accounts menggunakan harga pasar. Contoh, GDP sama dengan harga apel dikali jumlah apel ditambah harga jeruk dikali jumlah jeruk, sama dengan 50 sen dikali 4 ditambah 1 dolar dikali 3, GDP sama dengan 5 dolar. Barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. Perlakuan terhadap persediaan bergantung apakah barang disimpan atau dibiarkan. Bila barang disimpan, nilainya dimasukkan dalam GDP, bila dibiarkan, GDP tidak berubah. Bila akhirnya terjual, barang tersebut dianggap sebagai barang bekas atau tidak dihitung. Kaidah tambahan menghitung GDP. Barang setengah jadi atau intermediate goods tidak dihitung dalam GDP, hanya barang jadi. Alasannya, nilai barang setengah jadi telah dimasukkan dalam harga pasar. Nilai tambah atau value added sebuah perusahaan sama dengan nilai output perusahaan itu dikurangi nilai barang setengah jadi yang dibeli perusahaan. Sebagian barang tidak dijual di pasar dan karena itu tidak memiliki harga pasar. Kita harus menggunakan nilai terkait atau imputed value sebagai perkiraan nilainya, misalnya jasa perumahan dan layanan pemerintah. GDP real versus nominal. Nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga berlaku disebut GDP nominal. Ini bisa berubah setiap saat, baik karena ada perubahan dalam jumlah nilai real barang dan jasa, atau ada perubahan dalam harga barang dan jasa tersebut. Sehingga, GDP nominal Y sama dengan P dikali Y, di mana P adalah tingkat harga dan Y adalah output real. Di sini, output dan GDP serupa. GDP real atau Y sama dengan Y dibagi P adalah nilai barang dan jasa yang diukur menggunakan harga konstan. Perbedaan antara real dan nominal ini dapat juga diterapkan pada nilai moneter lain, seperti gaji. Gaji nominal atau uang dinotasikan oleh W sama dengan gaji nominal P dikali W. W kecil adalah gaji real, W dibagi P. Konversi dari satuan nominal ke real ini memungkinkan kita untuk menghilangkan masalah yang muncul ketika mengukur nilai rupiah yang berubah sepanjang waktu sebagaimana tingkat harga berubah. Mari kita lihat bagaimana GDP real dihitung dalam ekonomi apel dan jeruk kita. Misalnya kita membandingkan output pada 2006 dan 2007. Kita pilih harga dasar tahunan, base year prices. Misal harga 2006, GDP real pada 2006. Harga apel 2006 dikali jumlah apel 2006 ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2006. GDP real pada 2007, harga apel 2006 dikali jumlah apel 2007, ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2007. GDP real pada 2008, harga apel 2006 kali jumlah apel 2008, ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2008. Harga 2006 digunakan untuk menghitung GDP real untuk semua tahun di atas, karena harga dibuat konstan dari tahun ke tahun. GDP real bervariasi hanya jika jumlah yang diproduksinya berbeda. Deflator GDP. Deflator harga implisit untuk GDP. Deflator GDP sama dengan GDP nominal per GDP real. GDP nominal mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian. GDP real mengukur output yang dinilai pada harga konstan. Deflator GDP disebut juga deflator harga implisit untuk GDP, mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Ini mencerminkan apa yang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Ukuran rantai tertimbang GDP real.
Pada beberapa kasus, menggunakan harga dasar tahunan yang muncul 10 atau 20 tahun lalu adalah salah. Misal, komputer dan biaya kuliah. Pada tahun 1995, Biro Analisis Ekonomi memutuskan untuk memakai ukuran rantai tertimbang GDP real. Tahun dasar berubah terus-menerus. Ukuran baru ini lebih baik daripada ukuran sebelumnya, karena menjamin harga yang dipakai untuk menghitung GDP real tidak terlalu out of date. Harga rata-rata pada 2006 dan 2007 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2006 sampai 2007. Harga rata-rata pada 2007 dan 2008 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2007 sampai 2008 dan seterusnya. Tingkat pertumbuhan tahun ke tahun ini disatukan membentuk rantai untuk membandingkan output antara dua waktu. Komponen-komponen pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Y yaitu jumlah permintaan untuk output domestik atau GDP. Sama dengan yaitu terdiri dari C yaitu konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, G yaitu pembelian pemerintah, NX yaitu ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Ini disebut identitas pos pendapatan nasional atau National Income Accounts Identity. Ukuran-ukuran pendapatan lain. Untuk melihat bagaimana ukuran-ukuran pendapatan alternatif itu saling terkait, kita mulai dengan GDP dan menambah atau mengurangi berbagai kuantitas. Untuk mendapatkan produk nasional bruto atau gross national product (GNP), kita menambah penerimaan dari pendapatan faktor produksi, upah, laba, dan sewa dari seluruh dunia dan mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor ke seluruh dunia. GNP sama dengan GDP ditambah pembayaran faktor dari mancanegara dikurang pembayaran faktor ke mancanegara. Bila GDP mengukur pendapatan total yang diproduksi secara domestik, GNP mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara penduduk suatu negara. Untuk mendapatkan produk nasional neto atau net national product (NNP), kita mengurangi depresiasi modal dikurang jumlah persediaan pabrik, peralatan, dan struktur residensial yang habis dipakai selama setahun, yaitu ENP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Menghitung CPI, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semuanya dengan menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tipikal. CPI adalah harga sekeranjang barang ini relatif terhadap harga keranjang yang sama pada tahun dasar. Mari kita lihat bagaimana CPI akan dihitung dalam ekonomi apel dan jeruk kita. Misalnya, anggap bahwa konsumen tipikal membeli 5 apel dan 2 jeruk setiap bulan. Lalu keranjang barang terdiri dari 5 apel dan 2 jeruk, dan CPI sebagai berikut. CPI sama dengan 5 dikali harga apel sekarang ditambah 2 dikali harga jeruk sekarang dibagi 5 dikali harga apel 2006 ditambah 2 dikali harga jeruk 2006. Pada perhitungan CPI, 2006 adalah tahun dasar. Indeks menyatakan berapa yang harus dibelanjakan untuk membeli 5 apel dan 2 jeruk sekarang relatif terhadap harga sekeranjang buah yang sama tahun 2006. CPI versus deflator GDP. Deflator GDP mengukur semua harga barang diproduksi, sementara CPI mengukur harga hanya barang dan jasa yang dibeli konsumen, sehingga peningkatan harga barang yang dibeli hanya oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah akan muncul dalam deflator GDP, bukan dalam CPI. Perbedaan lain adalah deflator GDP hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Barang-barang impor bukan bagian dari GDP dan karenanya tidak muncul dalam deflator GDP. Perbedaan ketiga adalah cara keduanya mengagregasi harga. CPI menerapkan timbangan tetap pada harga barang yang berbeda-beda, sementara deflator GDP menerapkan timbangan yang berubah.
Angkatan kerja labor force didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, dan tingkat pengangguran unemployment rate didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja labor force participant rate adalah persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100. Biro Statistik Tenaga Kerja menghitung statistik ini untuk seluruh populasi dan untuk kelompok di dalam populasi, baik laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, remaja dan usia kerja. Angkatan kerja yaitu 147,4 juta. Tingkat pengangguran yaitu 5,5%, tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu 66,0%. Survei pembangunan dan survei rumah tangga. Biro Statistik menyelenggarakan 2 survei tentang angkatan kerja, sehingga menghasilkan 2 ukuran angkatan kerja. Survei pembangunan mengestimasi jumlah pekerja yang perusahaan miliki berdasarkan daftar gaji. Survei rumah tangga mengestimasi jumlah orang yang mengatakan mereka bekerja. 2 ukuran angkatan kerja tidak perlu identik, meskipun berkorelasi positif. Alasannya karena keduanya mengukur hal yang berbeda dan keduanya secara umum tak sempurna. Beberapa ahli ekonomi meyakini bahwa survei pembangunan lebih akurat karena memiliki ukuran sampel yang lebih besar. Intinya, semua statistik ekonomi tidak sempurna.